Kenaikan BBM di era SBY lebih tinggi dari era Joko Widodo. Nyinyir pakai data, bos. Kenaikan bahan bakar minyak tertinggi bukan ada di era Presiden Joko Widodo, melainkan ada di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang partainya itu sering ngebacot soal kebijakan Presiden Joko Widodo. Yang saya kira sudah kita tahan-tahan agar tidak terjadi kenaikan, tetapi saya kira situasinya memang tidak memungkinkan. Nggak mungkin kita tidak menaikkan yang namanya BBM, nggak mungkin. Oleh sebab itu kemarin naik Pertamax. Yang waras tidak boleh ngalah. Dan video ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang waras. Bagi yang tidak waras, lewatkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat bagi sahabat-sahabat yang sudah berbuka puasa. Semoga puasanya berkah, insyaallah. Salah satu kelebihan kadrun-kadrun keparat itu adalah nyinyir terhadap hal-hal yang belum jelas faktanya. Mereka punya kemampuan hanya keluar-keluar, tidak bermodalkan data. Salah satu contohnya misalnya adalah bagaimana mereka menanggapi secara gila-gilaan kenaikan harga BBM di negara kita, dan bahkan ironisnya sekelas Partai Demokrat juga ikut nyinyir soal kenaikan BBM. Padahal berdasarkan data yang ada, kenaikan BBM itu tertinggi di masa pemerintahan SBY bila dibandingkan dengan pemerintahan presiden sebelumnya, mulai dari Presiden Soeharto. Ada sekitar 300% bro kenaikannya. Itu gila sebenarnya. Sementara di era pemerintahan Jokowi, kalau melihat dari fakta yang ada, itu hanya sampai pada batas 30%. Apalagi yang terakhir ini yang dinaikkan adalah Pertamax, dan saya kira itu tidak ada masalah. Pertamax memang justru kalau disubsidi oleh negara terus, maka itu sungguh tidak adil, karena penikmat Pertamax adalah orang-orang kaya. Karena itu bagi kadrun-kadrun dan Partai Demokrat ini, saya sarankan supaya rajin-rajin mengupdate data sebelum bicara, sehingga apa yang disampaikan ke publik itu tidak bernada sumban dan bohong belaka. Karena berbahaya. Ini penggiringan opini yang mencoba dilakukan oleh lawan-lawan politik Jokowi, supaya Jokowi ini dianggap lemah oleh rakyat, dianggap presiden yang paling banyak bermasalah. Kemudian intinya mereka menggiring supaya masyarakat ini ribut, melakukan demo. Ya, bisa saja salah satu hasil giringan kadrun-kadrun dan Partai Demokrat itu, inilah efeknya yang akan direncanakan oleh adik-adik mahasiswa tanggal 11. Mereka akan turun ke jalan untuk demo. Nah, bisa dibayangkan kalau itu terjadi secara terus menerus. Kesyukuran kita karena Jokowi ini, sekalipun menteri-menterinya ada yang tidak becus, tetapi Pak Jokowi mengontrol dengan baik. Misalnya Menteri Perdagangan yang betul-betul kelimpungan 2 minggu terakhir ini, tidak bisa mengendalikan sama sekali harga bahan pokok, terutama minyak. Jadi sahabat-sahabat yang saya cintai dan saya hormati, agar kiranya betul-betul dalam bermedia sosial itu bijak dan membaca betul data, sehingga seluruh yang disampaikan itu berdasarkan fakta. Jadi faktanya hari ini yang nyinyir, saya tegaskan lagi bahwa di era SBY yang paling tinggi kenaikan BBM yaitu 300%. Sementara di era Jokowi 30%. Artinya apa? Asumsi kita sampai hari ini Jokowi masih yang terbaik bila dibandingkan dengan SBY. Rakyat harus tahu ini. Karena itu saya selalu sampaikan bahwa seluruh sahabat-sahabat, kawan-kawan kita yang memiliki persepsi yang sama terhadap pemerintahan yang ada, itu jangan berhenti memberi edukasi kepada masyarakat. Demi apa? Demi keberlangsungan
bangsa dan negara kita yang kita cintai, yang didirikan oleh para leluhur kita. Saya kira begitu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. NKRI harga mati. Sekali lagi, yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik.